Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ustazah Anis di sini ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran untuk hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022. Hari ini sesuai jadwal pelajarannya kita akan belajar tema dan juga bahasa Jawa. Untuk tema seperti yang Ustazah sampaikan kemarin, hari ini kita sudah melanjutkan tema 7 ya. Tema 7 di subtema 1. Tema 7 ini nanti akan banyak mengulas tentang peristiwa sejarah. Ya, peristiwa sejarah terutama peristiwa kebangsaan masa penjajahan di Indonesia, ya. Sudah siap? Ya, kemudian perlu Ustazah sampaikan juga bagi anak-anak yang belum mempunyai buku tema 7, Mas Suli segera diusahakan untuk memiliki buku tema 7 ya, supaya bisa belajar dengan maksimal dan tidak tertinggal dengan materi yang diajarkan. Gitu nggih. Kita lanjutkan tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan ya. Anak-anak masih ingat yang disebut dengan peristiwa ya? Sesuatu yang pernah dialami ya, atau bisa disebut dengan pengalaman ya. Nah, kemudian pengalaman atau peristiwa itu ada yang menyenangkan dan juga ada yang tidak menyenangkan ya. Contohnya ini, menang lomba. Kalau menang lomba, peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Sakit, menyedihkan. Rumah kebanjiran, menyedihkan. Tamasya, menyenangkan ya. Nah, apa hubungannya dengan masa penjajahan tadi? Nah, kalau jadi untuk peristiwa itu bisa terjadi pada diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Nah, kalau bangsa Indonesia mengalami yang namanya penjajahan, itu peristiwa yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Ya, tentu menyedihkan ya. Nah, maka dari itu Ustazah nanti akan sampaikan sebuah teks narasi, atau ini Ustazah sudah buat powerpointnya, poin-poinnya. Jadi nanti anak-anak tinggal memperhatikan dan memahami ya. Kemudian nanti juga Ustazah akan memberikan teks narasi sejarah. Silahkan dipahami, baca baik-baik dan dipahami. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya, nanti silahkan dikerjakan ya. Untuk pengerjaannya, anak-anak bisa tugas itu di print, atau kalau misalnya tidak bisa, anak-anak bisa menuliskan pertanyaan dan jawabannya di buku tulis ya. Nanti dikumpulkan insya Allah hari Senin ya. Tugas selama 1 minggu nanti dikumpulkan 1 minggu kemudian, gitu ya. Kita lanjutkan. Anak-anak tahu apa ini? Ya, ini adalah gambar cengkeh ya, cengkeh. Buah cengkeh sebelum dikeringkan ini ketika masih di dahan ya, masih di pohonnya, masih di tangkainya. Dan yang ini adalah contoh buah cengkeh yang sudah kering, yang sudah dikeringkan, dijemur. Nah, kenapa cengkeh? Nah, ternyata ini adalah yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Barat itu melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia. Kenapa? Karena cengkeh itu manfaatnya banyak sekali ya, terutama untuk bumbu masak. Kemudian di Cina dan Jepang itu digunakan untuk sebagai dupa ya. Kemudian minyak cengkehnya itu bisa digunakan untuk aromaterapi dan juga obat sakit gigi. Nah, karena pohon cengkeh ini banyak sekali manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi, apalagi di Eropa ya. Eropa karena sangat langka. Bahkan pada mula awal abad ke-15 harga cengkeh di Eropa itu semahal harga emas ya. Jadi sangat tinggi sekali harganya. Ini seolah-olah rempah-rempah ini adalah emas ya bagi bangsa Eropa. Nah, oleh karena itu cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu juga memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, ini hanyalah salah satu contoh
faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Barat itu melakukan penjajahan di Indonesia. Ya, yang pertama karena memburu cengkeh ini. Ya, nah, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Peristiwa ini dimulai pada awal abad 15, ya, yaitu negara pertama yang datang ke Indonesia adalah negara Portugis. Ya, pada tahun 1511 kapal mereka mendarat di Malaka. Ini adalah pertama kali bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia, yaitu negara Portugis. Ingat ya. Kemudian disusul bangsa Spanyol, ya, kapal mereka mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Ini juga sama tujuannya, mereka ingin mencari rempah-rempah juga. Kemudian disusul Inggris dan juga Belanda. Mereka mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ya. Nah, kemudian apa faktor pendorong bangsa-bangsa Barat, bangsa-bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan samudra? Yang pertama karena adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, ya. Bisa disimbolkan atau disebut gold. Apa gold itu? Gold itu artinya emas, ya. Kenapa emas? Ya. Terus apa hubungannya dengan kaya? Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa dimulai abad 15 harga rempah-rempah di Eropa itu sangat mahal. Seberapa mahalnya? Semahal harga emas, ya, emas gold, ya. Maka karena harganya mahal dan juga bernilai ekonomis tinggi, maka mereka berburu rempah-rempah di Indonesia. Ya, karena kalau mereka mendapatkan rempah-rempah di Indonesia dengan harga yang murah, kemudian dijual dengan yang harga tinggi, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ya. Kemudian faktor yang kedua karena adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, ya, disebut gospel. Nah, ternyata selain niat mereka untuk mencari kekayaan, mereka juga membawa misi khusus, ya, yaitu untuk menyebarkan agama ke negara jajahan mereka. Ya. Jadi pada waktu itu Portugis, Belanda dan negara-negara Barat yang lain membawa agama baru dari negara mereka sendiri, ya, itu untuk menyebarkan agama, membawa misi khusus juga. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory, ya. Karena bangsa-bangsa Eropa itu mempunyai anggapan bahwa negara yang jaya itu adalah negara yang banyak jajahannya, banyak menjajah negara lain. Jadi mereka seperti berlomba-lomba gitu, ya, berlomba-lomba mencari negara jajahan baru, ya, terutama di Asia, ya, karena di Asia. Nah, kalau mereka seperti misalnya Belanda, kemudian Portugis, Spanyol, saingan untuk mendapatkan negara jajahan yang baru, maka mereka akan dianggap negara yang jaya, ya, gitu, ya. Itu anggapan orang Eropa. Kemudian ada faktor luar negeri lain, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang dengan pesat, yaitu diantaranya ditandai dengan yang pertama teknik pembuatan kapal. Ya, kita ketahui bahwa kapal yang awalnya itu hanya sebuah rakit, ya, sampan, kemudian berkembang jadi layar dan terus meningkat menjadi kapal yang muat menampung atau kuat menampung badai dan juga penumpangnya semakin banyak. Kemudian yang kedua ditemukannya mesiu, bubuk mesiu, yaitu untuk persenjataan, ya. Jadi ketika mereka berada di samudra pelayaran dengan senjata ini akan lebih aman jika mereka menemui gangguan ataupun bajak laut ataupun dan sebagainya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah ditemukannya kompas, ya. Kalau zaman dulu sebelum kompas ini ditemukan, orang-orang menentukan arah tujuan itu mengandalkan bintang. Padahal kalau hari mendung, bintang tidak terlihat. Nah, maka dengan kompas ini dia bisa terbantu. Dia tidak akan
mendapat gangguan baik siang maupun malam. Ia bisa berlayar dengan bebas kapanpun mereka mau karena sudah ada kompas. Ya, misalnya dalam peta itu arah Indonesia ke sana gitu ya. Kemudian ada kompas, oh arahnya harus ke sini terus, yaitu mengikuti arah kompas tersebut gitu ya. Kalau sekarang pakai map ya, pakai map itu. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra untuk menjajah, terutama menjajah di Indonesia. Masih ingat tadi yang pertama apa? Gold, yaitu mencari kekayaan. Yang kedua gospel, untuk menyebarkan agama. Dan yang ketiga glory, yaitu ingin mencari kejayaan. Tiga ini bisa disebut dengan 3G ya, atau 3G 3G, 3G, gold, gospel, dan glory ya. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Nah, ini adalah faktor-faktor dari luar negeri. Kalau dalam negeri bagaimana? Kalau dalam negeri ya mestinya dari rakyat Indonesia itu sendiri ya, karena apa? Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian ketika ada penjajah menawarkan sejumlah uang kepada orang-orang yang rakus ya tertentu itu untuk melakukan apa saja, asal ada uang ya udah semua bisa menjadi teman, seperti itu ya. Kemudian orang-orang Indonesia mudah dipengaruhi oleh bangsa asing, itu faktor dari luar negeri. Karena waktu itu memang Indonesia belum bisa bersatu ya, kurang gitu, kurang rasa persatuan dan kesatuannya. Itu nih kalau yang dari faktor luar negeri ya ini tadi 3G dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk lebih memahami, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan identifikasi pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ya, bangsa Barat tadi apa? Ya, bangsa-bangsa Eropa, negara-negara yang tinggal di sebelah barat dari bangsa Indonesia ya. Ada Portugis tadi, Belanda, Spanyol, kemudian Inggris. Ini adalah bangsa-bangsa barat ya, bangsa-bangsa Eropa. Kemudian apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? Faktornya apa? Nah, karena apa? Ingin mencari rempah-rempah tadi ya. Awalnya itu mencari rempah-rempah karena memang rempah-rempah itu seharga emas atau semahal emas. Ya, maka bisa diibaratkan rempah-rempah adalah emas. Ya, ini. Kemudian kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Tadi dimulai kapan? Yaitu pada awal abad 15. Dimulai dari bangsa Portugis pada tahun 1511 ya. Ini pertama kali bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Tadi yang mendarat pertama kali siapa? Portugis. Portugis di mana mendaratnya? Di Malaka ya, di Malaka, yaitu pada tahun 1511 tadi ya. Mudah ya. Nah, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Nah, faktor-faktornya tadi ada 4 tadi ya. Yang pertama gold, gospel, glory, dan juga perkembangan iptek. Yaitu ingin mencari kekayaan, ingin menyebarkan agama, ingin mencari kejayaan, dan juga karena perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, terus bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Nah, otomatis menderita ya, karena tidak mungkin penjajah itu dengan baik hati berteman seperti itu, tidak. Pasti meskipun berteman secara lahiri ya, pasti dalamnya dia juga akan menyengsarakan bangsa yang dijajah. Nah, berarti kondisinya bagaimana? Sangat menderita gitu nggih. Nah, anak-anak nanti tugasnya adalah ustazah akan memberikan sebuah bacaan teks narasi sejarah. Silahkan nanti anak-anak baca. Judulnya ada 2, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Silahkan dibaca. Kemudian peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ada 2 negara yang menjajah di Indonesia. Yang ini kita bahas
negara Inggris dan Belanda ya. Di situ sudah diterangkan. Nah, tugasnya anak-anak nanti adalah membandingkan. Nah, ini tadi, bandingkan bagaimana pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda terhadap Indonesia pada waktu mereka menjajah di Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak harus membaca terlebih dahulu. Ya, ingat ya, seperti AKM kemarin, anak-anak harus paham dalam bacaannya dan juga bisa menjawab pertanyaannya yang sederhana ini. Siapakah tokoh yang paling terkenal? Cari yang pertama tokohnya, siapa? Di mana tempatnya? Kekuasaannya di mana? Inggris itu di mana? Belanda di mana? Kapan waktu mereka mulai menjajah di Indonesia? Inggris tahun berapa? Belanda tahun berapa? Kemudian kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Kebijakan Inggris apa? Kebijakan Belanda apa? Ya. Kemudian bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda? Silahkan dicari dalam bacaan tersebut. Ya, insya Allah jawaban ini tidak akan lepas dari bacaan. Ya, jika anak-anak membaca dengan benar, membaca dengan teliti, insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan ini. Gitu nggih. Nanti silahkan dibaca terlebih dahulu. Boleh anak-anak print ya, atau bisa dibaca lewat HP, kemudian tulis jawabannya di buku tulis. Itu ya. Kemudian Ustazah juga ingatkan untuk tugas kemandirian dan membaca Al-Qur'an amat sulit juga tetap dikerjakan. Gitu ya. Ini selesai untuk tema 7-nya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang bahasa Jawa. Karena kemarin itu kita sudah mempelajari bab 5 insya Allah yang bahasa Jawa, tembang pangkur ya, tembang pangkur dan juga geguritan. Membaca sudah, membaca geguritan. Jadi sekarang anak-anak tinggal mengerjakan latihan soal di buku bahasa Jawa halaman 80 ya, 80 sampai halaman 83. Itu anak-anak silahkan dikerjakan ya. Kemudian masih ada satu bab lagi nanti sebelum PTS 2 ya. Jadi anak-anak ketika PTS nanti supaya bisa mengerjakan dengan maksimal dan juga bisa mengerjakan amat sulit setiap tugas yang Ustazah berikan, amat sulit dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu alhamdulillah, jazakumullah khairan ya. Jangan lupa juga presensinya amat sulit. Presensi ini tidak disepelekan ya. Kemarin Ustazah lihat itu hanya baru beberapa yang baru absen ya presensi. Amat sulit bisa ditinggalkan di kolom komentar. Kenapa harus di kolom komentar terus gitu? Maksudnya Ustazah, karena kalau seperti itu berarti anak-anak menyaksikan video dari Ustazah. Berarti benar-benar memperhatikan gitu nggih, memperhatikan dan melaksanakan instruksi yang Ustazah berikan. Maka di presensinya di kolom komentar ya. Kalau tidak melihat ya insya Allah dia tidak akan melihat di kolom komentar. Seperti itu nggih. Jadi amat sulit yang sudah memberikan presensi di kolom komentar Ustazah syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan. Amat sulit setiap ada video yang Ustazah share, silahkan memberitahu Ustazah dengan meninggalkan komentar. Misalnya Baihaqi sudah melihat gitu, Baihaqi hadir, boleh ya. Seperti itu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.